Selamat pagi anak-anak. Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Ya, Sehat. ya, terima kasih sudah kalian semangat untuk hari ini mengikuti pembelajaran dari Ibu. Untuk presensinya sudah Ibu share di WA Group, silahkan diisi. Sekarang kita akan mulai belajar. Ibu lihat semua sudah masuk ke Google Meet-nya ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Silahkan anak-anak siapkan buku tulisnya, siapkan buku paketnya, alat tulisnya, beserta LKPD-nya. Nanti kalian akan mengisi, itu sekalian kalian menonton apa yang sudah Ibu sajikan di sini ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita lakukan sebelum kita ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dulu. Tadi yang pertama, Gek Mas masuk ke dalam room. Gek Mas, tolong silakan masuk. Silakan pimpin doanya, sayang. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Gek Mas. Tepuk tangan buat Gek Mas. Tidak lupa Ibu mengingatkan kalian. Tidak bosan-bosan Ibu mengingatkan kalian untuk selalu kita menjaga kesehatan. Selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, kita wajib menerapkan 5M. Apa saja itu 5M? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Mita. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari mobilitas, menghindari kerumunan. Ya, tepuk tangan buat Mita. Mengurangi mobilitas, sayang ya. Artinya kalau kalian tidak terlalu penting untuk keluar, jadi mengurangi keluar rumah ya untuk menghindari kerumunan. Terima kasih. Nah, untuk membangun semangat kalian pagi ini, mari kita mainkan salah satu lagu wajib. Nah, di sini karena terbenturnya sinyal nanti, kalian yang memimpin menyanyikan lagu wajib hanya satu orang, menghidupkan mic-nya, sisanya kalian berdiri dan ikut bernyanyi, ya, namun tidak menghidupkan mic-nya. Untuk guys, Mas teh, silahkan tolong bantu Ibu untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang lain silahkan berdiri dan ikut bernyanyi ya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Namun
jiwanya bermula badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, satu negeriku yang bersih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk kembali. Mari kita lanjutkan dengan tepuk PPK. Semuanya bersiap mengikuti tepuk PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sudah semangat-semangat ya, kalian akan mengikuti pembelajaran dari Ibu hari ini. Sebelum Ibu ke materi, apa yang kita bahas hari ini, Ibu mengingatkan kembali peraturan dalam pembelajaran berlangsung. Ketika kalian ingin menjawab, ingin mengajukan pertanyaan, ingin mengajukan pendapat, silahkan kalian klik raise hand yang bertanda seperti ini. Lalu jika Ibu sebutkan namanya, silahkan kalian menghidupkan mic-nya. Apabila Ibu tidak menyebutkan namanya, tolong jangan hidupkan mic-nya ya, agar suaranya tidak bercampur. Bisa dimengerti? Oke? Oke. Ya, sekarang kita bahas ini. Sudah baca belum cerita dari 3 babi kecil? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Pesan apa yang kalian dapat, pesan moral apa yang kalian dapat dari dongeng 3 babi kecil tersebut? Silahkan. Ya, Risma, silahkan Risma. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Jika kau sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Ya, bagus sekali Risma. Tepuk tangan buat semua. Buat Risma. Bagus sekali itu pesan moralnya. Yang lain ada yang ingin menyampaikan ya? Caca, silahkan. Janganlah menjadi anak yang malas. Ya, bagus sekali. Bagus, Caca. Mita? Kita harus bisa hidup mandiri. Ya, bagus sekali. Tepat, Mita. Dari ketiga kesimpulan tersebut, itu merupakan kesimpulan yang sangat tepat. Kita dari ketiga babi tersebut, kita belajar untuk hidup mandiri. Kita belajar untuk berbuat hal, apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan hal tersebut dengan maksimal. Seperti yang contoh dari 3 babi kecil tersebut. Ada yang tidak maksimal, ada yang kurang maksimal, dan ada yang maksimal. Kita lihat dari rumah babi yang dari jerami. Dia asal-asalan membuat rumah tidak maksimal, sehingga ketika serigala datang, rumahnya yang paling gampang untuk dihancurkan. Lalu yang kayu, karena dia kurang maksimal, jadi ketika serigala datang, juga bisa menghancurkan rumahnya. Beda dengan babi yang rumahnya dari batu bata.
ketika dia melakukan hal dengan maksimal, dan hasilnya pun tidak akan mengkhianati usaha yang dia lakukan. Jadi ketika serigala datang, di rumahnya dia tidak bisa dirobohkan oleh serigala dan bisa menyelamatkan dia dari serigala yang ingin memangsanya. Seperti itu ya. Jadi pesan moralnya, apapun yang ingin kalian lakukan, silahkan lakukan yang terbaik versi kalian. Ya, lakukan dengan maksimal, lakukan dengan baik, sehingga hasil yang kalian dapat juga semaksimal usaha yang sudah kalian lakukan. Seperti itu. Bagus sekali ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu, sayang? Ya, Mita, silahkan. Gambar orang sakit perut. Ya, gambar orang sakit perut yang merah-merah itu apa? Gambar apa itu ya? Kelihatannya ya? Lambung. Lambung, iya betul. Coba, pernahkah kamu mengalaminya? Siapa yang ingin berbagi pengalaman tentang sakit perut? Mita, Bu. Ya, silakan Mita. Pada suatu hari saya memakan mie yang pedas. Kemudian keesokan harinya saya terbangun jam 4 subuh karena perut saya sakit sekali sampai terlilit-lilit. Kemudian saya pergi ke kamar mandi, kemudian saya diare. Ternyata perut saya sakit karena makan mie pedas. Wah. Jadi karena pengalaman seperti itu, nanti kurangi makan pedasnya, sayang ya. Bagus sekali itu menceritakan pengalamannya. Eka mau menceritakan pengalamannya? Saya pernah jajan makanan snack. Lalu saya pas jam 5 sore saya ke kamar, balik ke kamar mandi. Ternyata saya diare yang sangat besar. Oh, jadi makanannya yang kurang sehat ya, berarti Eka ya. Ya, bagus sekali pengalamannya. Nanti jadi pelajaran Eka ya. Jadi besok mengurangi makanan yang tidak baik untuk tubuhnya ya. Terus yang kedua, bagus sekali Eka. Adakah hubungan gambar dengan apa yang sudah kita pelajari? Ada nggak hubungan gambar tersebut dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin minggu lalu? Ada? Ya, Mang Santi, silakan. Ada, Bu, karena kita sama-sama membahas tentang organ pencernaan. Ya, membahas organ pencernaan. Terus apa yang dialami sama gambarnya tersebut dengan apa yang sudah kita pelajari, apa itu? Orang yang sakit perut. Jenis dari? Penyakit pencernaan. Ya, penyakit pada organ pencernaan. Gangguan pada organ pencernaan. Kemarin kita belajar gangguan, sekarang kita belajar penyakitnya. Bedanya, gangguan itu datang, kalau gangguan pada pencernaan itu bersifat sementara, sedangkan kalau penyakit bersifatnya lebih lama sakitnya daripada gangguannya, seperti itu ya. Nah, tujuan kita mempelajari pembelajaran tema 3 tema 3 pembelajaran 1 sekarang, di mana di sini kita membahas bahasa Indonesia dengan IPA, di mana bahasa Indonesianya kita ketemu iklan lagi, tapi iklan hari ini kita menonjolkan keunggulan dari apa yang akan kita iklankan. Misalnya kalau kalian mengiklankan barang tersebut apa sih bagusnya, seperti itu. Nanti kalian bisa membuatnya, lalu nanti kalian bisa menganalisis macam-macam penyakit yang mengganggu organ pencernaan kalian. Lalu kita juga akan belajar pada IPA-nya bagaimana cara mengobati dari penyakit yang mengganggu organ pencernaan kita ya. Jadi itu tujuan kita belajar tema 3
tema 3 pembelajaran 1 ini. Tujuannya itu nanti agar kalian bisa mengetahui jenis-jenis penyakitnya, penyakit dalam sistem organ pencernaan, dan bagaimana cara mengobatinya. Lalu silakan perhatikan contoh rekaman berikut. Ini merupakan salah satu contoh iklan, di mana iklan di sini menonjolkan keunggulan dari infus water dan air putih. Di sana disebutkan keunggulan-keunggulannya saja pada iklan tersebut. Nah, nanti diharapkan, Ibu harapkan nanti kalian bisa membuat salah satu jenis iklan media cetak yang membuat keunggulan-keunggulan dari apa yang kalian iklankan. Kalau kalian mengiklankan benda seperti itu, susu misalnya kayak kemarin, apa sih bagusnya susu, keunggulannya itu bisa kalian sebutkan ya, seperti contoh iklan berikut. Nah, sekarang tolong perhatikan gambar permasalahan berikut. Dari keempat pertanyaan tersebut, siapa yang bisa menjawab dari yang nomor 1? Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Ya, silakan Mita sayang. Orang jajan sembarangan. Orang jajan sembarangan. Ya, yang lain ada pendapat lain? Bagus, Mita. Ya, silakan Caca. Seorang anak yang sedang sakit perut. Ya, seorang anak yang sedang sakit perut. Ya, dipegang perutnya ya. Yang lain? Bagus, Caca. Terima kasih. Yang lain? Tidak ya? Gambar yang pertama dilihat gambar yang jajan sembarangan, ada gambar anak yang sedang sakit perut. Yang kedua, apa yang sedang anak itu yang anak tersebut lakukan? Menurut kalian mereka anak tersebut sedang apa sih? Ya, silakan ya, Kak. Membeli sosis. Membeli sosis, ya, membeli sosis bakar ya, Kak ya. Yang lain ingin menambahkan, Mita, silakan. Bagus ya, Kak. Memakan sosis bakar dan sakit perut. Ya, bagus sekali Mita, memakan sosis bakar dan sakit perut. Bagus Mita, tepuk tangan buat Mita. Yang ketiga, apakah jajanan yang dibeli oleh anak pada gambar menurutmu sehat? Ya, silakan Risma. Tidak. Tidak, kenapa? Karena membuat perut anak itu sakit. Iya, bagus. Mang Angel, silakan. Dan juga di dalam sosis terdapat banyak pengawet. Iya, tepat sekali, bagus Mang Angel. Karena di dalam sosis itu banyak bahan pengawetnya, apalagi sembarangan dijual ya. Jadi itu bisa tidak sehat. Lalu yang terakhir, apa yang terjadi apabila organ pencernaan kita terlalu sering makan makanan yang tidak sehat? Ya, silahkan Mang Angel. Sistem pencernaan kita akan terganggu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mang Angel. Sistem pencernaan kita akan terganggu. Yang lain mau menambahkan? Silakan Mang Santi. Sama kayak Manja, Bu, jawabannya. Sama. Kalau Caca? Organ pencernaan kita akan terganggu dan bisa menyebabkan sakit perut, mah, diare, mual, dan muntah-muntah. Ya, akan mengakibatkan penyakit ya. Akan mengakibatkan penyakit. Nah, untuk menjawab itu, mari kita pelajari bacaan. Silakan kalian baca pada buku paket tema 3 kalian, halaman 84. Di sana ada bacaan dialog seperti ini. Antara Lani, Siti, dan Dayu. Ya. Sudah kalian temukan kan halaman 84? Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah, Bu. Silahkan dibaca. Di sana pada kalimat terakhir
yang dikatakan oleh Siti mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah dan bantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih di sana. Nah, adapun contoh iklan yang dimaksudkan seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh iklan yang dibahas oleh Siti pada kalimat terakhir. Ini merupakan salah satu contoh iklannya. Silahkan kalian perhatikan iklannya pada LKPD-nya itu sudah diberi petunjuk kalian untuk menulis kelebihan iklan atau keunggulan iklan yang kalian temukan pada gambar berikut. Ya, ini ada sebelum LKPD kalian membuat iklannya. Kalian kalian mengisi LKPD-nya dengan keunggulan-keunggulan yang kalian temukan pada iklan yang sudah Ibu sajikan. Ika, oke? Baiklah, lanjut ke memperhatikan video. Silakan perhatikan videonya, nanti kita akan tanya jawab terhadap video tersebut. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Dan kita sampai pada pembelajaran pertama dan kedua. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pagi itu, Siti, Lani, dan Dayu berbincang mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka perbincangkan? Mari kita simak percakapan antara Siti, Lani, dan Dayu berikut ini. Aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Kalau aku pernah merasakan sakit gigi. Wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Betul. Ini bacaan yang kalian baca merupakan tadi. bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Pada tema 3 halaman 84 ya. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah, dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya, makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Jangan lupa, saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik.
mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Sahabat cerdas, berikut ini adalah contoh dari iklan di televisi yang mempromosikan tentang obat untuk mengatasi rasa sakit pada sistem pencernaan. Makan gak bener, bikin perut gak bener. Gak bawa PSP, iya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Bagi ngomong yang benar. Bagi beli. Perut gak bener, pilih yang bener, PSP. Isi iklan televisi tersebut adalah tentang obat sakit perut. Keunggulan yang terdapat dalam produk iklan antara lain bisa mengatasi gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas. 1 saset berupa pil-pil kecil alami dan dapat mengatasi penyakit hingga pelosok. Keunggulannya itu Sahabat cerdas, apa sih salah yang satu bisa hal yang diobati dapat oleh obat membuat tersebut, tubuh tetap bagaimana sehat dan bentuknya bugar dari obat adalah dengan tersebut, itu mengonsumsi merupakan buah. juga jenis dari keunggulan Sekarang mari kita iklan baca yang artikel sudah berikut disajikan ini sama videonya tentang tadi. manfaat buah bagi kesehatan tubuh kita. Buah dan manfaatnya. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan. Sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah. Sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Sahabat cerdas, buah-buahan sangat penting bagi tubuh kita. Banyak sekali iklan yang mempromosikan tentang buah-buahan, terutama buah-buahan impor. Padahal, buah-buahan dan sayuran lokal pun sama enak dan sama bergizinya. Salah satunya adalah pisang. Apa saja manfaat buah pisang? Untuk mengetahuinya, simak percakapan antara Benny dan Edo berikut ini. Tahu tidak kamu, ternyata buah pisang banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya ini juga ada di buku adalah paket untuk kalian, mengatasi paket tema gangguan 3 pencernaan. sub tema 3-nya juga Wah, sudah Ibu serius ada di flipbooknya. Bahan ajar yang sudah Iya, Ibu share di WA buah group pisang juga. juga termasuk buah lokal dan banyak sekali manfaatnya. Coba kita simak informasi berikut ini. Pisang dapat mencegah mah dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut.
Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan keasaman lambung. Sahabat cerdas, ternyata buah-buahan dan segala sesuatu yang berasal dari alam sejak dahulu dijadikan inspirasi untuk karya seni rupa daerah. Salah satunya seperti yang terdapat dalam batik Semarang. Berikut ini sedikit ulasan tentang batik. Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Nah, itu tadi video yang menjelaskan tentang apa yang akan kita pelajari hari ini, dan itu juga apa yang sudah kalian baca pada buku paket tema 3 subtema 3. Dari apa yang kalian sudah bahas, coba Ibu berikan beberapa pertanyaan mungkin. Yang pertama, apa sih guna makanan yang sudah dijelaskan sama video? Kenapa kita perlu makan atau memakan makanan? Ya, silakan Mang Angel. Agar tubuh kita berisi tenaga. Ya, agar tubuh kita berisi tenaga. Bagus, Mang Angel. Mita, silakan. Agar tubuh kita kuat. Ya, agar tubuh kita kuat. Ya, silakan Eka. Agar tubuh selalu fit. Ya, agar tubuh selalu fit. Ya, betul sekali. Gemma, silakan. Agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Ya, bagus sekali, Mas. Makanan kita perlukan untuk tumbuh dan kembang, ya, berkembang dan tumbuh. Itu fungsi makanannya. Terus ada yang makanan di sekitar kita yang bagus untuk sistem pencernaan kita. Apa sih tadi dijelaskan sama videonya? Ya, silakan Eka. Buah-buahan. Ya, bagus. Buah-buahan. Tepat sekali, Eka. Ya, silakan Mita. Makanan berserat. Makanan berserat yang dijelaskan sama video, makanan apa? Buah apa? Buah pisang. Nah, itu dia. Ya, pisang sangat banyak fungsinya untuk tubuh kita. Tadi juga baik untuk lambung kita, ya. Baiklah, untuk melancarkan kalian membuat iklan dan memberikan keunggulannya, silahkan dibantu baca isi dan keunggulan iklan ini. Silahkan, siapa yang mau membantu Ibu membaca? Ya, Mita, silahkan. Isi dan keunggulan iklan elektronik. Iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati informasi yang disampaikan dalam iklan, baik berupa suara maupun gambar. Isi iklan jika menawarkan produk perhatian dengan seksama. Perhatikan dengan seksama.
perhatikan dengan saksama nama dan keunggulan produk tersebut. Hal yang membuat iklan tersebut menarik, gaya atau ucapan tokoh dalam iklan. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Mita. Nah, itu merupakan isi dan keunggulan iklan. Jadi, perhatikan nanti bagaimana cara kalian menyampaikan berupa gambar, iklan yang kalian buat, serta perhatikan dengan seksama kata-kata dan nama iklan yang menarik, sehingga bisa menawarkan produk dan dapat membuat iklan tersebut menarik. Ya. Apa sih yang membuat iklan itu menarik? Nah, silahkan. Dibaca. Ya, Mang Santi, silahkan. Menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Iklan dibuat agar masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Kata kunci dalam merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Untuk dapat menentukan kata kunci, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Ya, bagus sekali Mang Santi. Jadi, iklan menyebutkan keunggulan produk pada iklan tersebut. Kita yang pertama perhatikan kata kuncinya juga ya, karena kata kunci itu penting untuk kalian mengembangkan kata-kata yang terdapat pada iklan, di mana bisa terlihat menarik dan juga dapat menyebutkan keunggulan dari produk dalam iklan tersebut. Kita kemarin sudah membahas tentang hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan iklan, ya. Nah, ini salah satu contoh iklan susu sehat. Itu merupakan salah satu contoh iklan dalam pembuatan iklan di mana di sana disebutkan hal-hal yang menarik. Kenapa sih namanya susu sehat seperti itu? Ini bisa kalian dijadikan referensi untuk membuat iklan nanti. Membuat rancangan iklan. Nah, membuat rancangan iklan. Silakan dibantu dibaca. Selain Mita deh. Ya, Mas, silakan sayang. Membuat rancangan iklan. Iklan yang menarik akan memengaruhi penjualan produk secara keseluruhan. Untuk iklan media elektronik, selain mempersiapkan iklan yang akan kita buat, kita juga perlu mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah storyboard. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Mas. Pada flipbook juga Ibu sudah menjelaskan tentang materi storyboard ini. Storyboard ini merupakan salah satu jenis iklan di mana merupakan sketsa gambar berdasarkan naskah. Kalian ingin membuat gambar yang kalian membuat naskah dulu, misalnya kalian ingin membuat produk seperti apa. Itu dijelaskan dengan kata-kata, nanti kata-kata tersebut diwakilkan dengan salah satu gambar, namanya itu storyboard. Biasanya storyboard ini kalian bisa lihat di jalan-jalan besar itu ada yang gede-gede itu, ada iklan besar. Nah, itu namanya storyboard ya. Sekarang silakan perhatikan video berikut terkait dengan iklan untuk membantu kalian dalam membuat iklan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 3, subtema 3. Pada subtema sebelumnya kita Posisi juga sudah yang bagus mempelajari ya. tentang iklan.
Perhatikan videonya merupakan dengan baik pemberitahuan kepada sehingga nanti masyarakat kalian bisa mengenai barang atau menjawab jasa yang LKPD-nya. dijual, baik melalui media cetak ataupun media elektronik. Iklan bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Kata kunci dalam iklan merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan. Isi iklan. Iklan berisi penjelasan atau keunggulan produk yang dimaksudkan untuk mengajak calon pembeli agar membeli produk yang diiklankan. Cara menentukan isi dan keunggulan iklan. Yang pertama, perhatikan informasi yang disampaikan dalam iklan, baik berupa suara maupun gambar. Yang kedua, perhatikan isi iklan. Jika menawarkan produk, perhatikan nama dan keunggulan produk tersebut. Temukan ide pokok dan kata kunci. Yang ketiga, perhatikan hal-hal yang membuat iklan tersebut menarik. Yang keempat, susunlah pernyataan isi iklan berdasarkan ide pokok dan kata kunci. Yang kelima, tuliskan juga keunggulan iklan. Perhatikan contoh iklan berikut. Kata kunci pada iklan ini adalah segar dan bergizi. Lihat pada slogan susu kedelai segar dan bergizi. Kata kuncinya terdapat pada slogan tersebut, yaitu segar dan bergizi. Isi iklan susu kedelai berisi tentang penawaran produk susu kedelai. Susu ini rasanya segar dan bergizi. Susu kedelai merupakan minuman kesehatan yang komplit untuk hidup sehat dan aktif. Pada iklan ini terdapat keunggulan produk. Memberikan energi, meningkatkan daya ingat, menguatkan tulang, membantu metabolisme, melindungi jantung, bebas kolesterol, mengurangi tekanan darah, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Perhatikan gambar 3 iklan berikut. Kita akan mencoba menentukan isi iklan dari ketiganya. Yang pertama, dari isi iklan dari ketiganya. Pasta gigi menjadikan gigi bersih dan kuat. Yang kedua, shampoo dapat menghilangkan ketombe. Dan pada gambar ketiga, sirup merupakan minuman yang menyegarkan. Demikian tadi materi iklan tema 3 subtema 3. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan video berikut. Perhatikan 3 gambar berikut. Nah, perhatikan 3 gambar berikut. Di sini ada 3 jenis iklan. Dilihat dari jenis iklan yang pertama, diisi tulisan jadikan gigi bersih dan kuat. Yang di bawah di sini adalah pasta gigi. Jadi isi iklannya yang dimaksudkan adalah pasta gigi dapat menjadikan gigi bersih dan kuat. Lalu yang kedua, shampoo dapat menghilangkan ketombe, dan ketiga ini sirup ini dapat membuat atau menyegarkan minuman yang menyegarkan. Sirup itu bisa menjadi minuman yang menyegarkan. Ini merupakan jenis iklan dan isinya. Bisa ada bayangan kan? Membuat iklan dengan keunggulannya? Saya. Jadi sekarang sebelum kita ke IPA, mari kita melakukan tepuk virus corona. Bu, gimana kalau satu-satu aja yang tepuk virus coronanya? Satu-satu, satu persatu? Oke, bisa. Kayaknya Mang Angel udah sangat semangat tuh Mang Angelnya ya. Enggak, nggak hafal. Mita memberikan saran, kita beri Mita untuk contoh satu ya, bersamaan dengan yang Ibu putarkan. Oke? Silakan Mita hidupkan mic-nya, hidupkan kameranya. Yang lain silakan perhatikan. Tepuk virus corona. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola. Seperti bola. Berambut
dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Iya, sangat berbahaya. Gampang kan? Tepuk tangannya 3 kali. Habis itu kata-katanya. Sekarang siapa setelah Mita? Mang Santi tidak siap, sebenarnya dah siap. Ya, Mang. Tepuk virus corona, bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Ya, bagus. Ya, Mas ya, Dek Mas. Dek Mas ya. Ya. Tepuk virus corona, bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Bagus. Silakan Mang Angel. Karena Mang Angel sudah siap. Baiklah Mang Angel, lakukan dengan penuh semangat Mang Angel. Ayo Mang. Belum hafal, Bu. Diputar videonya. Iya kan diputar videonya. Nah cowok. Cowok. Eka. Bagas. Ya Eka. Oke Eka, siap Eka? HP-nya jangan dipegang ya, taruh yang bagus ya, biar nggak usah dipegang ya. Tepuk virus corona, bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Bagus Eka. Nah Eka aja bisa, Bagas pasti bisa juga. Masa Manita bisa? Iya, bagus. Bisa dong harus nih. Bagas ini hidupkan mic-nya sayang. Tepuk virus corona, bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Iya, bagus sekali Bagas. Bisa kan? Caca sekarang ya, Caca. Caca ya? Saya, Bu. Iya, Caca. Caca ya? Ya. Habis itu Tatya, ada Risma. Tepuk virus corona, bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Iya, gampang kan? Tatya lah sekarang, Tatya. Tepuk virus corona, bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Iya, bagus Tatya, pinter. Risma sekarang, Risma. Mana Risma? Hidupkan mic-nya, hidupkan kameranya Risma. Sinyal, Bu. Risma, udah Risma, siap ya?
Hidupkan mic-nya sayang ya. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona. Sangat berbahaya. Ya, bagus. Risma bisa. Iya, Mang Angel sekarang. Mang Angel dah terakhir nih. Siapa lagi? Rizky ada ya, Rizky? Bu, tuh Rizky, Bu. Ya, tuh Rizky. Angel dulu, Bu. Ya, Angel dulu ya. Silakan Angel. Bebang Ibu terakhir Angel bin lagi yang begini. Udah hidupin mic-nya Angel ya. Mang Angel dah sekarang. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jangan sampai terkena virus corona. Ya, semua. Rizky, Bu. Tuh Rizky, ayo tuh. Ayo tuh. Udah tuh hidupin kameranya tuh. Ya, tuh jadi tuh. Udah pernah ngomong dia soalnya, Bu. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona. Sangat berbahaya. Iya, pinter. Bisa semuanya. Ya, udah semua kan nih? Udah ya? Iya, bisa kan, gampang. Jangan sampai kita terkena virus corona itu karena itu sangat berbahaya. Diingat ya. Baiklah, lanjut kita ke materi yang IPA. Nah, di sini seperti yang sudah diterangkan oleh video yang pertama tadi, kita harus banyak-banyak makan sayuran dan buah-buahan. Di sana ada macam-macam buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian, ya, yang dapat menyehatkan sistem pencernaan kalian. Dan silakan perhatikan video berikut. Kenapa ya? Nanti kita Perut akan kita bisa sakit. Gini, Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa ya. karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah.
Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Itu asam Tingginya klorida kadar ya. asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, Atau asam kopi, lambung. maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan. Sudah, Bu. Misalnya, batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi, sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Iya, itu tadi. Itu tadi video tentang penyakit yang ada pada gangguan pencernaan kalian. Nah, apa saja sih penyebab dari penyakit dalam sistem pencernaan kita? Ya, silakan Kak Mas. Jajan sembarangan. Jajan sembarangan, bagus sekali Kak Mas. Yang lain? Tepat. Ya, Eka? Makan yang tidak teratur. Nah, makan yang tidak teratur. Bagus sekali Eka, tepat. 100 buat Eka. Ya, silakan Mita. Membuat perut kita sakit. Ya, apa yang membuat perut kita sakit? Kenapa? Apa yang mancing perut kita sakit? Apa, sayang? Kurang makan yang bergizi. Nah, bagus sekali Mita. Tepat ya. Silakan Mang Santi. Makan makanan yang pedas. Makan makanan yang pedas. Ya, itu bisa menaikkan. Apa yang tadi? Asam klorida. Itu apa namanya asam klorida? Asam lambung. Nah, bagus sekali Mang Angel. Ya, bagus Mang Santi. Asam lambung, di mana itu dipicu oleh makanan pedas. Selain makan pedas, apa yang dijelaskan sama videonya tadi? Selain makanan pedas, apa lagi? Ya, Caca? Makan makanan yang asam. Makan makanan yang asam. Iya, bagus sekali Caca. Itu ya yang mengakibatkan asam klorida kita meningkat. Jadi asam lambung kita naik. Dan paling penting itu makan ketika kita makan, kita tidak boleh sampai telat makan. Seperti yang dikatakan oleh Eka, kita harus makan yang teratur. Baiklah. Silakan, ini ada penjelasan tentang penyakit. Silakan dibaca Ibu. Mang Angel, silakan saya.
Penyakit yang menyerang organ pencernaan seperti MAH, ulkus, dan koli menyerang lambung. Diare dan sembelit menyerang usus halus dan ataupun usus besar. Penyebab penyakit organ pencernaan, bakteri, virus, dan kekurangan serat dan vitamin. Ya, bagus sekali Mang Angel. Terima kasih. Ini merupakan penyakit jenisnya dan organ yang diserangnya. Apa saja jenis yang menyerangnya juga ada, bakteri ada, virus ada, karena kekurangan serat dan vitamin juga ada. Itu merupakan jenis penyerang organ pencernaan kita. Ya. Nah, di sini ada gangguan pada organ pencernaan. Silahkan dibantu dibaca. Mang Santi. Gangguan pada organ pencernaan manusia, sembelit atau konstipasi. Ya. Kondisi sulit buang air besar. Penyebab kurang minum, kurang makan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Pengobatan mengingatkan konsumsi makanan berserat, banyak minum air putih, dan berolahraga secara teratur. Diare, penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer lebih sering dari biasanya. Penyebab karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Appendisitis atau usus buntu. Appendisitis. Pembengkakan atau peradangan usus buntu. Diperkirakan karena tersumbat pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Pengobatan operasi pengangkatan usus buntu. Iya, bagus sekali Mang Santi. Terima kasih bantuannya. Nah, untuk sekarang karena kita sudah sampai pada jenis-jenis penyakit pada organ pencernaan manusia, sekarang kita mengisi LKPD. Mengisi LKPD, ya. Ya, silahkan kalian isi dulu. Nanti 10 menit lagi kalian masuk ke Meet untuk melakukan presentasi dari LKPD-nya. Ya, ya silahkan untuk keluar dari Meet dan kerjakan LKPD-nya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk LKPD yang pertama, iklannya. Siapa mau mempresentasikan tentang iklannya ini? Untuk halaman yang ini LKPD-nya, silahkan. Ya, silahkan Mita. Di sini Mita membuat iklan Aqua. Dan mari kita minum air Aqua agar tubuh kita kuat. Ya, bagus sekali. Keunggulannya apa? Membuat tubuh kita sehat dan bergizi dan kuat dan bertenaga. Iya, bisa. Itu merupakan jenis isi dari iklan Mita. Bagus, Mita. Tepuk tangan semua buat Mita. Keunggulan dari Aqua.
aqua jenis air putih. Mita ya? Ya. Yang lain? Bagus sekali Mita. Sudah itu menonjolkan keunggulan dari air putih yang Mita buat dari peragaan yang sudah Mita lakukan. Bagus sekali. Yang lain? Silakan. Ada yang ingin mengomentari iklan yang dibuat oleh Mita? Coba didekatkan sama kameranya iklannya, sayang. Ya. Ya, silakan Mang Sandi. Iklannya sangat menarik dan juga Santi ingin minum air putih supaya sehat. Ya, bagus sekali Santi. Itu merupakan. Makasih Mang Santi. Iya, komenan dari temannya ya. Ada lagi yang ingin berkomentar, memberikan saran atau berkomentar tentang iklan atau yang ingin memperagakan iklannya? Ya, silakan ya Kak, hidupkan kameranya. Botolnya kurang menarik, Bu. Apa? Botolnya. Botolnya kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Karena nggak ada gambar. Nggak ada warna gitu ya? Gambarnya tadi kan udah botol, sayang. Belum diwarnai. Botolnya seperti itu ya, Eka ya, maksudnya ya? Iya, Kak? Ya, Bu. Iya, seperti itu. Jadi, cara menyajikan keunggulan dari aquanya tersebut sudah bagus, sehingga sudah membuat Komang Santi tertarik untuk meminum aquanya. Cuma dari kemasannya yang kurang menarik karena belum diwarnai. Seperti itu ya, Kak ya? Ya, sekarang kita mempresentasikan. Nah, hasil survei kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Kalian berdiskusi dengan orang tua kalian tentang tumbuhan sekitar kalian atau makanan yang di sekitar kalian yang dapat membantu mengobati sistem pencernaan. Ada yang ingin mempresentasikan? Silahkan. Selain Mita, ayo dong yang lain. Yakini diri, Mita aja bisa. Yuk, yang udah buat. Silahkan kita berkomentar di sini. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari apa yang sudah kalian buat. Nanti kalian maksimalkan nanti ya. Live worksheet-nya kan sudah dikirim ke Ibu di link-nya itu. Ya, silakan. Ayolah, masa Mita aja sih? Nah, ayo dong. Mita aja semangatnya membara. Tepuk semangat. 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 Ya. Semangat ya semuanya. Semangat, semangat. Ayo presentasi. Percaya dirinya. Nanti aja suruh, Bu. Mang Santi? Ya, Mang Santi boleh. Silakan Mang Santi. Ya, dibacakan, sayang. Bacain deh, Mas Santi. Nah, jadi sekarang saya akan mempresentasikan laporan hasil survei gangguan sistem pencernaan. Dari hasil survei diketahui bahwa ternyata yang pertama, organ pencernaan ada banyak.
Yang kedua, cara memelihara organ pencernaan ada banyak. Dan yang ketiga, penyakit organ pencernaan ada banyak. Kami menyimpulkan bahwa kita harus memelihara organ pencernaan dengan baik. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti adalah jika terkena penyakit organ pencernaan, segera ke dokter. Segeralah ke dokter, oke. Terus tumbuhan yang dapat mengobati sistem pencernaan itu apa? Salah satunya jahe. Jahe. Nah, itu kurang disebutkan di sana ya. Dituliskan di sana ya. Dari hasil survei yang diketahui bahwa ternyata jahe dapat mengobati salah satu penyakit sistem organ pencernaan ya. Seperti itu Mas Santi ya. Jadi kami menyimpulkan bahwa jahe dapat mengobati salah satu penyakit yang timbul pada sistem pencernaan. Yang perlu ditindaklanjuti misalnya ketika kita menemukan sistem gangguan pencernaan, ketika kita menemukan gangguan pada sistem pencernaan tersebut, kita bisa menggunakan jahe dulu untuk mengobatinya. Apabila belum sembuh, kita bisa langsung ke dokter. Seperti itu. Ya, Bang ya? Itu cara isinya, oke? Udah bagus sekali. Sekarang Ibu mempresentasikan LKPD yang sudah kalian share pada Ibu. Bukan Mang Angel, Bu. Ya, yang ini Mang Angel. Oke, Mang Angel ketemu. Mang Angel, silahkan Mang Angel. Pupuk semangat, Bu, untuk mempresentasikannya. Ya, silahkan dibaca, sayang. Hidupkan mic-nya, sayang ya. Perlengkapan pendukung yang ada di iklan. Pertama, tema. Yang kedua, barang. Yang ketiga, kata-kata. Dan yang keempat, seseorang yang muncul di televisi untuk mempromosikan produk tersebut. Kata-katanya itu bisa diganti sama kata kunci ya, Mang ya? Ya, Bu. Ya, terus? Ini contoh yang Komang buat, Bu. Ya, contoh iklan sabun. cetak. Ya. Bagaimana kata-katanya, sayang? Mari kita mencuci tangan agar tangan kita terhindar dari kotoran dan kuman yang bisa menyebabkan penyakit saluran pencernaan. Iya, bagus sekali. Bagus sekali, Mang. Ya, silakan Mita. Bu, kok Mita aja yang menceritakan tentang pengalaman sakit perutnya, Bu? Ya, biar nggak banyak menyita waktu, nanti lama sekali orang online nanti menceritakan pengalamannya. Kan udah 2 orang sama Eka kan. Nah, dan itu kan udah mirip-mirip lagi, misalnya yang lain juga pasti mirip-mirip seperti itu pengalamannya ya. Ya, ada yang ingin mengomentari apa yang sudah dikerjakan oleh Mang Engel? Iklannya Mang Engel itu sudah bagus. Ya, Eka? Iklannya bagus, Bu. Iklannya bagus. Sudah menarikkah dari gambarnya, Eka? Udah, Bu. Oke, terima kasih, Eka. Yang lain? Makasih, Kak. Ya, ada yang ingin mengomentari lagi? Udah bagus ya? Ya, silakan, Kita. Iklannya menarik dan bisa mengobati untuk menghilangnya virus. Untuk menjaga kesehatan. Iya, bagus sekali, Mita. Kasih, Mita. Terima kasih, Mita. Nah, itu merupakan salah satu jenis iklan yang sudah kalian kerjakan pada LKPD.
Nanti ya bagi yang belum lengkap bisa dilengkapi live worksheet yang sudah di-share ke linknya di WA group. Ya. Sekarang kita ke menyimpulkan. Ya, silakan. Apa sih yang sudah kalian dapat dari presentasi LKPD, dari apa yang sudah kalian tonton di video, apa yang sudah kalian baca di flipbook, materi apa yang sudah kalian dapatkan dari apa yang pelajaran hari ini. Ya, silakan Mita. Tentang organ pencernaan. Ya, tentang organ pencernaan. Lebih spesifik lagi. Dan tentang iklan media cetak. Tentang iklan media cetak. Ya, bagus sekali Mita. Yang berhubungan dengan pertanyaan yang isi gambar sosis bakar itu loh. Apa hasilnya yang kalian dapat? Kita tidak boleh jajan sembarangan. Ya, kita tidak boleh jajan sembarangan. Bagus Mita. Ya, Eka, silakan Eka. Tidak boleh membeli sosis bakar yang tidak berkhasiat. Tidak berkhasiat. Tidak berkhasiat, tidak higienis ya. Tidak higienis ya. Tidak pasti kebersihannya seperti itu ya Kak ya. Nah, dari apa yang sudah kalian sebutkan tadi, nah, kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus memperhatikan kebersihan dari makanan kita. Apapun yang kita makan, kita harus memperhatikan kebersihannya, kehigienisannya, yang apa yang sudah dikatakan oleh Eka tadi. Dan jangan terlalu sering makan makanan yang tidak sehat, karena itu akan membuat penyakit pada organ pencernaan kita. Ya, itu kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran hari ini. Untuk pelajaran berikutnya, silakan nanti kalian mempelajari. Nanti kalian buat iklan deh, PR-nya. Media cetak dengan produk bebas. Boleh yang tadi itu udah boleh. Tapi lebih lengkapi lagi keunggulannya dan perhatikan kritik dari apa yang sudah teman kalian sampaikan. Ya, misalnya kurang warna, ya, kata-katanya misalnya kurang menarik, ya, tolong diperhatikan lagi. Dan sekarang silakan kalian buat LKPD-nya. Ya. Boleh sama? Boleh. Sekarang silakan, ya. Tugasnya boleh yang LKPD-nya aja yang disetor langsung, Bu? Iya, boleh. Itu saja. Perhatikan baik-baik kata-katanya dan tampilannya. Entah warnanya, ya pewarnaannya, ya seperti itu ya. Terus sekarang silakan di mana isi, Bu? Di gambarnya atas, di gambarnya. Keunggulannya itu ya. Munculkan keunggulan dari produk kalian pada gambar yang sudah kalian buat. Ya, sama seperti susu kedelai tadi kan keunggulannya pada bulat-bulatan dikeliling-kelilingi seperti itu kan, susu kedelai yang contoh iklan pada video tadi ya. Ingat kan? Ya, seperti itu. Sekarang silakan kalian menjawab soal evaluasi yang sudah Ibu share linknya pada WA group. Angel sudah jawab semuanya, Bu. Oke. Ibu cek dulu. Mita belum, Bu. Mas belum, Bu. Ya, silakan diklik nanti ya. Belum.
nanti akan Ibu umumkan yang untuk nilai yang di bawah KKM. Untuk nilai yang belum memenuhi persyaratan KKM, silakan kalian mengerjakan remedi pada halaman 68 pada LKS, tema 3, bagian B-nya. Untuk yang sudah memenuhi KKM, nanti kalian kerjakan LKS tema 3 pada halaman 68 yang bagian A-nya. Ya, baiklah. Sekarang kita ke kesimpulan. Ini merupakan kesimpulan yang terdapat pada flipbook kalian. Ini merupakan salah satu kesimpulan dari mata pelajaran IPA-nya tentang manfaat buah-buahan, terus dampak kurangnya asupan air, bagaimana dampaknya. Lalu ini merupakan kesimpulan dari bahasanya. Apa itu storyboard? Terus hal yang perlu diperhatikan saat penampilan dalam iklan. Ya, ini. Lalu kita ke penutup. Nah, adakah materi yang belum kalian pahami hari ini, sayang? Nggak ada, Bu. Tidak ada, jelas semua ya. Nggak, Bu. Ada hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut tentang penyakit. Apa yang sudah jelas? Tidak ada, sudah jelas semua ya? Bagaimana perasaan kalian selama belajar berlangsung? Bagaimana? Sangat senang. Sangat senang. Bagian apanya yang sangat menarik untuk hari ini? Tepuk virus coronanya. Tepuk virus coronanya. Itu kesukaannya Mang Angel itu ya. Untuk bukan Komang, Bu. Materinya, bagian apanya yang seru hari ini? Iklannya, Bu. Iklannya, ya. Bu. Iklannya. Tetap iklan is number one, ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari pembelajaran 2 tentang keberagaman dan manfaat bekerja secara kelompok. Nanti pada pembelajaran 2 itu kalian akan disajikan apa saja sih manfaat kita saat kita bekerja kelompok daripada kita bekerja secara individu. Itu untuk pembelajaran besok. Ya, pembelajaran 2. Terus mari kita menyanyikan salah satu lagu. Salah satu lagu kebanggaan kita sebagai umat Hindu, sebagai orang Bali. Mari kita melestarikan kebudayaan Bali dengan menyanyikan salah satu lagu Dadang Dau. Siapa yang ingin memimpin lagu Dadang Dau? Dari tadi Tatia kayaknya nyanyi-nyanyi itu ya. Tatia mimpin nyanyi lagu Dadang Dau. Ya, Mas, Bu. Udah Tatia, udah Tatia. Hidupkan mic-nya saya. Semuanya ikut bernyanyi ya. Dadang Dau, Asia putih, subah mata berlaku, minat ada, di mana dalamnya, nanti racun ada nak putih, anak cerek-cerek, keliwat dudek ibu.
Itu tadi kita bernyanyi, tepuk tangan. Nah, kita sudah hampir sampai ke penghujung ya. Semoga walaupun hanya tetap maya, tidak menyurutkan semangat kalian dalam mempelajari materi apa yang sudah kita bahas hari ini. Dan terima kasih apa yang sudah kalian sampaikan, sudah partisipasi kalian, semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Sebelum kita tutup, karena tadi dibuka dengan doa bersama, mari kita tutup dengan doa bersama. Ya, silakan yang ingin memimpin doa. Mita, silakan Mita. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mita atas bantuannya. Nah, besok sekolah. Ya, besok kita sekolah seperti biasa ya. Dengan pembelajaran berikutnya yang sudah Ibu berikan tadi. Ada pelajaran lagi? Tidak, Bu. Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna buat kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Terima kasih, selamat siang, selamat beristirahat, sampai jumpa besok.